今の俺には戦うことしか。Bisa akan diperlihatkan pengendara motor laki-laki dan perempuan dikejar oleh dua buah truk hitam. Tiba-tiba di hadapannya ada tumpukan truk yang menghadang motor itu dan terjatuh ke dalam jurang. Beruntung wanita itu masih selamat, namun dia ditangkap oleh manusia berkepala laba-laba. Di saat manusia laba-laba itu akan melakukan sesuatu, dari kejauhan muncul seseorang yang disebut Ras Belalang datang dan menolong wanita tersebut. Ras Belalang menghajar pasukan yang menahan wanita tanpa ampun. Dia membunuh mereka semua dengan brutal. Dan inilah Satria Baju Hitam. Ngek. Beberapa saat kemudian di dalam rumah kosong di tengah hutan, Ras Belalang yang memiliki nama asli Takeshi Hongo bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia pun melepas helmnya, betapa kagetnya melihat wajahnya yang mengerikan. Ia pun melihat bayangannya ingatan saat dirinya ada di dalam laboratorium. Ada wanita yang barusan ia tolong. Ia pun bertanya apa yang terjadi pada dirinya pada wanita yang barusan ia tolong. Wanita itu bernama Ruriko Modiroko Kawirikawa. Kita panggil saja Ruri. Namun di balik bayangan muncullah seorang pria tua yang bernama Dr. Hiroshi. Dia adalah ayah Ruriko, sekaligus orang yang telah merubah tubuh Hongo menjadi seperti sekarang ini. Sebelumnya Hiroshi dan Ruriko bekerja dalam sebuah organisasi yang bernama Soccer. Ia membantu organisasi itu untuk merubah manusia yang bisa menjadi makhluk trans yang dipadukan dengan kekuatan hewan. Lalu Hiroshi menyentuh tombol di sabuk Hongo. Terlihat pancaran energi keluar dari tubuhnya. Hongo pun kembali ke wujud manusia biasa. Hiroshi menjelaskan kalau itu adalah energi prana dan sumber energi konstan yang membuat kehidupan terus berjalan. Semuanya terintegrasi dan bisa membuat Hongo semakin kuat. Hiroshi memerintahkan putrinya Ruriko untuk membawa Hongo kabur. Hiroshi percaya kalau Hongo bisa menggunakan kekuatannya ini untuk tujuan kebaikan. Dan kebetulan Hiroshi adalah dosen Hongo di universitas. Tiba-tiba Trans laba-laba yang tadi menyerang di tempat ini sebelumnya tewas. Hiroshi meminta putrinya Ruriko apapun yang terjadi. Secara mengejutkan, tubuh Hiroshi yang tewas berubah menjadi buih dan meleleh. Untuk berubah menjadi Kamen Rider, ia melesat untuk menyelamatkan Ruriko. Ia pun akhirnya berhasil mengejar Trans laba-laba dan memanggil pasukannya untuk melawan Hongo. Dengan kemampuannya untuk menghajar pasukan Soccer satu persatu tanpa ampun. Akhirnya mereka berdua pun bertarung dan berhasil menghantam Trans laba-laba dan mengeluarkan 4 lengannya untuk melawan Hongo. Hongo pun langsung membawanya ke tempat tinggi dan menendang Trans laba-laba dengan tendangan Rider Kick. Trans laba-laba pun akhirnya tewas dan berubah menjadi buih. Di tengah jalan, Ruriko memberitahu Hongo kalau masih ada 4 makhluk trans lagi yang harus mereka lawan untuk bisa menghentikan organisasi Soccer. Sementara itu, Ruriko mengajak Hongo masuk ke dalam tempat persembunyiannya, dan ternyata sudah ada 2 orang asing yang berhasil menyusup masuk. Mereka berdua adalah Tachibana dan Taki. Mereka berdua adalah agen pemerintah yang ditugaskan khusus untuk menghentikan organisasi Soccer ini. Tachibana mengajak Ruriko dan Hongo untuk bekerja sama dengan imbalan pemerintah akan melindungi mereka. Hongo pun bertanya memangnya seberapa berbahayanya organisasi Soccer ini. Kini Ruriko dan Hongo masuk ke dalam kelompok anti-Soccer. Tugas pertama mereka adalah menghentikan Trans kelelawar. Pemerintah sudah menemukan sarangnya. Ruriko melarang Hongo ikut karena ia merasa Hongo masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya. Singkat cerita, Ruriko pun sampai di sarang Trans kelelawar. Ia langsung masuk sendirian dan Ruriko menembaki beberapa robot yang menghadangnya. Dan dia pun akhirnya berhadapan langsung dengan Trans kelelawar. Di tempat lain, Tachibana dan Taki memperhatikan aksi Ruriko dari layar CCTV di dalam markas Trans kelelawar. Dengan satu ketukan, Trans kelelawar membuat Ruriko tak sadarkan diri. Dan ternyata Trans kelelawar adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan virus kelelawar untuk menginfeksi seluruh umat manusia. Hongo akhirnya pun sampai di sini untuk menolong Ruriko. Trans kelelawar sudah tahu kalau Hongo pasti akan datang untuk menyelamatkan Ruriko.
mengeluarkan Roriko yang sudah terpengaruh oleh virus kelelawar, yang menjelaskan kalau virusnya akan bisa memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Ia akan menghapus populasi manusia yang jahat agar bumi ini bisa menjadi damai. Namun ternyata Hongo tetap tidak terpengaruh virusnya. Perlu Roriko pun kembali bangkit. Ternyata dari awal Roriko pura-pura terpengaruh virus buatan ras kelelawar. Roriko telah menulis ulang kode di tubuh mereka agar energi prana bisa membuat mereka kebal terhadap virus. Malam harinya, agen anti-soccer pun dikerahkan untuk melawan Transkalajengking. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Transkalajengking. Taichibana dan Take pun memberitahu Roriko kalau Transkalajengking sudah dikalahkan oleh agen pemerintah. Target berikutnya mereka akan melawan Trans Tawon. Roriko lalu mengajak Hongo berjalan di tengah kota menuju markas Tawon. Dan ternyata di belakang mereka sudah diikuti oleh penduduk kota yang bertingkah aneh. Mereka berdua dijemput oleh seseorang, itu adalah kaki tangan Tawon. Aduh, suara kurang sek ini. Aduh. Sesampainya di dalam, mereka berdua langsung disambut oleh Trans Tawon. Di sana juga ada Cyber yang ternyata Trans Tawon dan Roriko adalah teman sejak kecil. Trans Tawon menyayangkan Roriko yang memilih untuk berkhianat kepada organisasi. Roriko mengajak temannya untuk meninggalkan organisasi bersamanya. Namun Trans Tawon dengan tegas menolak. Ia sudah susah payah menggunakan kemampuannya untuk memberikan kedamaian bagi penduduk kota yang ia miliki. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran penduduk kota dengan alat yang ia miliki. Di saat Trans Tawon sudah berubah bentuk, berniat menyerang Hongo dan membawa Roriko untuk kabur dari tempat ini. Di tempat lain, melihat Roriko dan Hongo yang kabur tanpa perlawanan pun ingin beraksi sendirian. Ditambah-tambah ia sudah mengekstrak bisa kalajengking ke dalam satu peluru khusus. Saat ini Roriko sedang mencari cara untuk menghentikan ras kupu-kupu sebelum kepompongnya menetas, karena jika sudah menetas maka semuanya akan semakin sulit. Prana milik Hongo adalah buatan ayahnya yang terakhir. Tiba-tiba sekumpulan orang bergerak mendekati mereka, dan itu adalah orang yang tadi dipengaruhi oleh Trans Tawon. Roriko pun mengajak Hongo bergegas. Jika tidak dihentikan, pengaruh Trans Tawon akan semakin meluas. Mereka harus menghancurkan anten pemancar cuci otak milik Trans Tawon. Roriko sendirian menemui Trans Tawon di ruangannya. Dari atas, Kamen Rider melompat menghancurkan anten pemancar milik Trans Tawon. Seketika semua orang penduduk kota pun terbebas dari pengaruh Trans Tawon. Hongo meminta Trans Tawon untuk menyerah, namun masih keras kepala. Ia dan pengawalnya pun sambil pegang pedang dan menyerang Hongo dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba dari belakang Taichibana dan Kaki pun datang, dan Kaki langsung menembak Trans Tawon dengan peluru. Malam harinya Roriko bermimpi kepada seorang yang menghampirinya. Itu adalah kakak Roriko yang bernama Ichiro, sang trans kupu-kupu. Ia akhirnya bangkit. Roriko yang ketakutan pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya Roriko dan Hongo diajak Taichibana dan Taki melihat puluhan mayat pasukan yang tewas. Mereka adalah pasukan yang berusaha menghancurkan sarang trans kupu-kupu. Namun mereka akhirnya tewas secara aneh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh mereka. Roriko menjelaskan kalau prana di dalam tubuh orang ini diambil seutuhnya. Roriko menjelaskan alam habitat adalah program buatan kakaknya yang bisa menampung semua prana umat manusia di dalamnya. Di tempat lain, Ichiro yang sudah keluar dari kepompongnya pun mempersiapkan alam habitat untuk mengambil prana seluruh umat manusia. Roriko pun dan Hongo pun bergegas bergerak ke dalam markas Ichiro dan trans kupu-kupu. Ichiro pun berdiri dan singgah sananya. Roriko pun langsung mendekati Ichiro, meminta Ichiro berhenti menyalahkan umat manusia atas kematian ibunya.
Namun Ichiro beralasan memasukkan peranan umat manusia ke dalam alam habitat adalah usaha menyampaikan atas kelakuan manusia yang semakin merusak. Hayato Ichimuchi dan Ichimuchi adalah trans belalang, kedua ciptaan soccer yang sudah disempurnakan. Dengan kata lain, ia lebih kuat dari trans belalang pertama. Ichi pun memulai perubahannya, namun malah membawa Ruriko kabur dari tempat itu. Dan terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Ichimuchi pun akhirnya berhasil menghentikan Hongo. Ichi menantang Hongo untuk bertarung 1 lawan 1. Di saat Ichimuchi akan menghabisi Hongo, Ruriko memprogram helm milik Ichimuchi untuk membalikan semua ingatannya. Namun tiba-tiba Trans Chameleon datang untuk membalas dendam kematian Trans Laba-Laba. Ichimuchi pun langsung menendang Trans Chameleon hingga tewas. Hongo yang terluka pun mendekati Ruriko dan menyentuh helm Hongo. Dan Ruriko mentransfer semua peranan dalam tubuhnya ke dalam helm Hongo. Dalam terowongan, Hongo dihadang oleh para trans belalang ciptaan soccer yang sepenuhnya sudah menjadi monster. Hongo pun terpaksa melawan pasukan itu sendirian. Akhirnya mereka berdua mengalahkan para pasukan belalang tersebut dan mereka berdua pun masuk ke dalam markas. Di sana mereka berdua langsung menendang Ichiro, namun Ichiro dengan mudah menangkisnya. Kekuatan Ichiro jauh lebih besar dari mereka berdua. Ichiro memperlihatkan wujud ras kupu-kupu yang sebenarnya ia sudah berubah, dan Ichiro menghajar mereka berdua dengan 1 pukulan. Dari belakang, Ichimuchi membetulkan kepalanya hingga helmnya dan helm Ichiro hancur sambil tertatih-tatih. Hongo memasangkan helmnya di kepala Ichiro. Peranai milik Ruriko yang seada di dalam itu pun menyadarkan Ichiro kalau tubuh Ichiro sudah tidak kuat lagi dan sebentar lagi ia akan tewas. Ruriko mengajak Ichiro mengirim para anak Ichiro ke dalam helm ini bersamanya. Namun Ichiro menolak dan Ichiro tak ingin merasakan kehilangan lagi. Singkat cerita, Taichibana dan Taki menghampiri Ichimuchi yang sedang sendirian. Mereka memberitahu kalau mereka telah memperbaiki helm milik Hongo. Mereka juga telah menyimpan peranan milik Ruriko di tempat yang aman. Mereka meminta bantuan Ichimuchi meneruskan perjuangan Hongo untuk menghentikan organisasi soccer. Karena mereka mendeteksi kemunculan Trans Cobra. Dan Ichimuchi pun bersedia bergabung dengan mereka. Selain itu, di dalam helmnya masih tersimpan peranan milik Hongo. Hongo yang belum tewas pun, Ichimuchi bisa berkomunikasi dengan Hongo yang ada di dalam helmnya. Ia pun melesat dengan kostum dan motor Cyclone yang baru. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Karena channel ini adalah channel orang Banjar asli. Dan para orang Kalsel mohon dukungannya ke channel ini. Agar lebih cepat berkembang lagi. Dan bisa untuk menghibur kalian.